Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal pemakaian minyak goreng sebagai campuran oli mesin ya. Juga ya dengan pemikiran yang sama, penggunaan oli samping sebagai campuran oli mesin. Jadi ada yang ngomong bahwa pakai minyak goreng itu tujuannya adalah cari murahnya. Tapi ya penulis demi pelumas yang oke, bagi penulis nggak masalah menghabiskan uang sebesar ya kira-kira 10.000 sekali pakai olinya. Dan ini pun masih harganya termasuk murah ya, termasuk murah dibanding kalau harus beli oli yang misalnya harganya 65.000. Jadi kan beberapa orang itu rekomendasi olinya adalah HX3, MBX2, BM1, Yamaluk, apa maneh ya, Delta Loop. Kan kisaran harganya antara 65 sampai 85 gitu ya. Nah, bagi penulis worth it ya, penambahan harga 10.000, 20.000 itu. Apalagi kalau pemakaian penulis sendiri, pemakaian dosis 100 ml itu bisa bikin oli jauh lebih awet. Jadi dengan ya 100 ml oli itu bisa ya kira-kira 50% lebih lama masa pakainya. Di beberapa kasus malah 2 kalinya, 200% masa pakainya. Peningkatan 50% dengan nambah harga ya sekitar 25% lah kalau kita ngomong oli harga murah. Nambah sekitar 10% lah kalau oli harga 100.000. Nah itu sudah worth it sekali ya kalau kita lihat dari sisi masa pemakaian. Begitu juga dengan oli samping. Oli samping walau harganya misal 100.000 pun itu masih menguntungkan ya, apalagi pemakaiannya dosisnya cukup 5%, 50 ml. Harga 1 liter misalnya 100.000, 50 ml kan ya cuma 5.000 kan ya. Walau memang kalau oli samping itu bukan untuk memperpanjang ya, tapi terutama adalah untuk bikin mesin jadi lebih halus, lebih lama. Halusnya lebih lama. Apalagi sekarang juga ada Steliron ya. Atau kalau kita nggak ngomong soal Steliron, kita ngomong soal unsur-unsurnya. Minyak silikon. Minyak silikon kalau kita beli, yang penulis rekomendasikan merek Inosol. Inosol yang Shin-Etsu. Sinosol yang Shin-Etsu itu 1 liternya sekitar 85.000. Jadi 80.000 kalau kita beli 2 botol. Nah, apakah penulis terus jadi malas menggunakan minyak silikon bila dengan harga seperti itu? Kalau penulis sih nggak masalah. Kalau butuh untuk pemakaian terus-terusan, penulis no problem untuk biaya 85.000 1 liter itu. Toh minyak silikon penulis juga pakainya adalah dosis 5% juga. Jadi penulis pakai 50 ml kalau untuk 1 liternya. Ya kebetulan sih ya, kebetulan semua
opsi-opsi untuk oli sampingnya, untuk minyak gorengnya, harganya itu murah gitu. Makanya orang terus nuduh, oh ini orang pingin cari murahnya, pingin apa, hemat, tapi terus katanya hemat tapi ngerusak mesin gitu ya, klaimnya seperti itu. Padahal ya enggak sih ya, enggak. Jadi walau murah, tapi yang kita dapatkan itu sebenarnya kelasnya mahal, kelasnya tinggi. Nah, untuk minyak goreng ya, di pasaran itu bisa dibilang nggak ada ya pesaingnya, nggak ada aditif aftermarket yang efeknya menyamai minyak goreng. Sekalipun ada, itu juga sama-sama minyak goreng juga, sama-sama minyak nabatinya. Jadi mungkin ada aditif di pasaran yang ya biasanya merek lokal ya, yang ngomong wah halus macam-macam, efeknya sama ya Pak, minyak goreng. Tapi ya ternyata itu minyak goreng juga. Sebelumnya penulis berpikir oh ester ya, mano ester itu mungkin bisa jadi pilihan. Tapi ya ketika penulis coba, beda ya manolester itu dengan minyak goreng. Bahkan manolester pun efeknya beda dari oli mesin yang ada esternya. Dibanding extend beda, dibanding FK Pau ester beda, dibanding Revenol ester beda, dibanding apa mana oli sing ana ester iku lali wis. Tapi yang jelas manolester itu yang penulis harapkan bisa menyamai efek minyak goreng, ternyata nggak bisa. Dan ya penulis sendiri manolester yang sekali pemakaian piro dosis harga 30 atau 40 ya, menurut penulis gak worth it sama sekali yo. Misal kita beli oli murah yang kualitasnya bagus, oli 20W 50 Jaso MA nya Varia Tradingco atau PCMO nya, tambahin manolester, apa jadi lebih sip? Kalau menurut penulis sih enggak. Penulis malah lebih pilih campur 100 ml minyak goreng. Kalau untuk pemakaian jarak jauh, kalau untuk pakaian terus-terusan, ya penulis lebih pilih minyak jagung. Kita ngomong ketahanan olinya. Kalau ngitung licinya, ya minyak goreng KCO ya. Ya menurut penulis, minyak goreng itu nilainya ya bisa 2 kali 4 kali dari harganya manolester yang sekali pemakaian dosisnya antara 30 sampai 40 ribu. Jadi walau harganya nanti minyak goreng sampai 100 ribu seliter, itu pasti worth it ya, karena toh ya pemakaiannya nggak sampai segitu. Sekali pakai antara 100 ml atau 200 ml. Jarang ada yang butuh sampai 50 ml. Apalagi kemudian bila kita menginjak ke oli samping. Nah anehnya oli samping ini yang cocok sebagai aditif oli mesin itu justru yang murah-murah ya. Evalup-nya yang botol hijau, bukan yang botol coklat. Oli samping kayak GGI gitu ya, kayak Gasoli G1000 yang yo banyak ada keluhan juga, itu malah sip yo dibanding merek misalnya merek Motul, merek Ipone, merek buah pemaneh lah ya sing larang-larang, malah lebih sip yang merek murah ya kalau untuk oli samping. Tapi secara nilainya itu penulis nganggap lebih sip daripada yang seliter harga 40.000 atau 50.000 atau bahkan 100.000. Jadi kayak Gasoli G1000 itu kan kira-kira harganya 34.000 per liter ya, 1 liter ya 34.000. Pemakaiannya cuma 5%.
Jadi 34.000 dibagi piro 20. Ya kira-kira 2.000 ya. Hampir 2.000 rupiah nilai tambahnya. Nah, itu penulis menganggap Gasol IG-1000 itu secara nilai itu lebih baik daripada kayak yang mahal itu apa? Nano Energizer. Nano Energizer itu kan harganya ono sing 100, ono sing lebih malah ya. Ada yang setiap ganti oli pakai Nano Energizer. Olinya juga tentu pilih yang harga 300 ribuan. Nah, itu ya dibanding yang mereka-mereka yang seperti itu, penulis itu lebih pilih oli misal ya wis kayak Win Formula Car atau sekarang feeder oil ya yang harganya 35.000 ditambahi Gasol IG-1000 jadi nilainya 2.000 jadi total 37.000 dibanding oli misalnya harga 250.000 ditambah Nano Energizer harga 100.000 total 350.000. Jadi nilai 37.000 menurut penulis lebih sip daripada oli yang secara total dinilai 350.000. Ini kita ngomong secara rata-rata ya, gak ngomong soal pengecualian. Jadi sudah seperti itu ya. Dan ya kalau kita ngomong secara price performance, Gasol IG-1000 jelas mengalahkan aditif-aditif oli mahal lah ya. Aditif oli misalnya merek Promax, WEPP 2111, Ceratec, entah kalau MOS 2 ya. Mungkin ya mungkin masuk MOS 2 juga. Termasuk juga grafin nano apa sih jenenge, nano karbon ya. Ya mungkin nggak bisa dikalahkan itu ya cuma Shado SGR, tapi Shado SGR itu istimewa memang. Aditif yang ya setahu penulis termasuk satu-satunya yang bisa restorasi kemampuan mesin. Mungkin kalau ada saingan ya Cuprum, tapi Cuprum nggak mengeluarkan produk aditif, jadi produknya cuma produk oli tok. Produk oli yang bisa mengembalikan lubang-lubang atau kondisi di dalam mesin. Cuma yo mungkin beda ya. Kalau yang Cuprum itu mungkin lebih ke permukaan silinder, piston, noken as. Kalau yang Shado SGR itu lebih ke bearing. Jadi kalau ada gesekan continuous itu yang yang Shado SGR-nya bisa nambal. Sementara kalau yang Cuprum itu lebih ke proses gesekan sekali, terus ada oli yang olinya nanti akan nambah lubang. Jadi ya sebenarnya kalau ada oli samping ya yang kemampuannya sama kayak Gasol IG-1000 dengan kemampuan lebih baik, harga 100.000 masih layak ya dibeli ya, karena toh pakainya sedikit, masih lebih sip daripada yang sekali pakai 50.000 sekalipun atau yang 100.000 sekalipun. Terus yang berikutnya, yang terakhir itu ya minyak silikon. Nah, kalau minyak silikon penulis nggak tahu apakah ada di pasaran yang punya sifat mirip minyak silikon. Jadi minyak silikon itu punya minim ada 2 efek ya, 3 sih ya. Jadi fungsi utama minyak silikon atau PDMS pada oli mesin itu, kalau konvensionalnya adalah untuk mengurangi buih. Jadi untuk mengurangi buih pada oli, minyak silikon itu dicampurkan ke oli. Cuma kalau untuk pengurangan buih ini kekentalannya harus tepat. Terlalu kental mudah mengendap,
terlalu encer, efek pengurangan buihnya terlalu minim. Nah, tapi kita pakai minyak silikonnya overdosis, karena kalau yang untuk mengurangi buih katanya dosisnya kecil, mungkin maksimal 2% ya, tapi kita pakai lebih. Nah, kalau untuk pemakaian lebih, minyak silikon ini kebetulan kita pakai yang 1000 CBS. Sifatnya itu lebih kental daripada oli, ya oli kebanyakan. Jadinya kalau kita pakai minyak silikon ya 1000 CBS merek Shin-Etsu, yang terjadi adalah oli jadi terasa lebih kental. Jadi oli yang sudah encer itu akan terasa lebih kental. Oli yang awalnya encer itu akan terasa lebih kental. Sangat cocok sekali untuk yang daerahnya panas. Nah, yang berikutnya, efek berikutnya dari minyak silikon ini yang ya makin sulit lagi disaingi oleh aditif-aditif di pasaran, yaitu mengurangi kerak ruang bakar rasanya. Jadi kalau dipanasi, kerak-kerak di sekitar olinya itu jadi berkurang, jelas berkurang ya. Nah, ini yang aditif oli di pasaran itu rasanya nggak ada yang menyamai. Penulis tidak tahu apakah ada ya aditif yang tujuannya seperti ini. Nah, oleh karena itu ya, kalau misal ada yang ingin buat ramuan styliron sendiri, menurut penulis ya misal pemakaian olinya sering ya nggak salah lah ya, yang motornya sering dipakai gitu, no problem lah buat styliron sendiri. Nah, ini yang sering dipakai ya, karena ada juga yang ya model motornya jarang dipakai keluar, kilometernya nggak lama ya, seperti motor isi pun dipakai sebentar-sebentar toh gitu ya. Sudah 2 tahun masih cuma 5.000 km kalau nggak salah. Itu pemakaiannya nggak kencang gitu. Karena contoh motor penulis ini jarak pulang pergi cuma 20 km, sebulan wis 1.000, setahun wis mungkin 15.000, 2 tahun wis hampir 30.000 ya. Ini sekarang motornya umurnya hampir 4 tahun, wis 4 tahun durung, 2020 sekarang 2025, hampir 5 tahun, kilometernya 60.000. Jadi mungkin setahunnya piro 14.000 kali ya. Jadi ya intinya itu ya. Jadi yang pakai minyak goreng, pakai oli samping, pakai minyak silikon untuk campuran oli mesin, itu yang dilihat adalah manfaatnya, efeknya ya. Kalau memang di luaran sana ada orang yang tiap ganti oli beli aditif yang nilainya itu 50.000 per liter, ya jangan disalahkan. Terus kemudian mereka pakai minyak goreng, oli samping, minyak silikon yang kalau untuk tiap pemakaiannya yo murah sekali gitu. Itu oli sampingnya 2.000 per liter, 2.000 per sekali pakai. Untuk minyak gorengnya ya kira-kira 2.500 atau 5.000 tiap kali pakainya. Untuk minyak silikon ya kira-kira 4.000 tiap kali pakainya. Oli yang dipergunakan harganya ya 35 atau 50.000. Total ya antara 65 kalau pakai mesran 40 drum, mesran B40 drum, total 50.000. Kalau olinya pakai Win Formula Car, Feeder Oil, Orange, GGI B40. Apa mana sih oli-oli yang lumayan oke gitu. Ya walau memang harganya murah, nilai totalnya murah, fokus utama tetap bukan karena murahnya, tapi karena oke-nya, kualitasnya.
Karena ya kalau menurut penulis daripada beli kayak BM1, Top One, Delta Loop, apa maneh sing Daytona, WLT, apa maneh sing ori 100.000 tuh. Oke lah. Mending resep-resep itu tadi. Mungkin ada yang takut harga naik. Ya harga naik ya gak sepiro ya. Karena kebetulan produknya adalah produk komoditi rakyat yang regane gak mungkin naik tajam. Oh iya, soal minyak goreng juga penulis lupa. Minyak goreng ya karena harganya murah, jadi yo bisa pikir-pikir menggunakan yang harganya lebih mahal, yaitu minyak jagung, minyak canola yang kemampuannya lebih baik dari sisi ketahanan. Ya wis, setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.